KPU dan Bawaslu mengawasi ketat masa tenang Pilkada 2024 yang berlangsung mulai 24 sampai 26 November. Semua pihak diminta mematuhi aturan untuk menjaga suasana kondusif selama masa tenang ini. Masa tenang merupakan waktu krusial bagi pemilih untuk mempertimbangkan pilihannya tanpa tekanan kampanye. Selama masa ini, seluruh alat peraga kampanye atau APK seperti spanduk, baliho, dan umbul-umbul harus sudah dicopot oleh tim kampanye. Aturan ini bertujuan menciptakan ruang publik yang netral dan bebas dari pengaruh kampanye. Tidak hanya APK, kampanye melalui media massa, media sosial, maupun secara tatap muka juga dilarang keras. Menurut Undang-Undang Pilkada, pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi pidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Untuk mencegah pelanggaran dan mempersiapkan pemungutan suara pada 27 November nanti, KPU dan Bawaslu mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan pelanggaran. Partisipasi publik diharapkan dapat mempersempit ruang gerak oknum yang mencoba memanfaatkan masa tenang untuk keuntungan politik mereka. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan langsung membahas dengan narasumber yang sudah hadir, Pak Rahmat Bagja yang merupakan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Rahmat, sehat ya? Pagi. Habis keliling-keliling ya Pak ya? Baru selesai jam 4 pagi tadi. Ya. Baik, ini masa tenang sudah hari ketiga, artinya besok ini sudah Pilkada akan diselenggarakan begitu ya, Pilkada 2024. Sudah berapa banyak kemudian ini pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu, Pak Rahmat? Kalau tepatnya harus saya lihat lagi, tapi dalam sampai dengan tahapan sekarang sekitar 2000-an ya. 2000? Ya. Itu kebanyakan? Baik laporan dan temuan. Kebanyakan pelanggaran di masa kampanye. Pemasangan alat peraga, kemudian aturan tentang pencalonan, kemudian ada juga dalam pencalonan pemberkasan yang bermasalah. Dan kemudian sekarang menjelang masa tenang ada dugaan politik uang, ada dugaan yang lain berkaitan dengan pelanggaran administrasi, yang paling banyak pelanggaran administrasi, yang paling banyak di antara semua. Dan juga pelanggaran yang kami lagi kumpulkan adalah pelanggaran yang kami sudah laporkan juga ke Badan Kepegawaian Negara, pelanggaran netralitas ASN. Ya, jadi ya paling banyak sebenarnya pelanggaran netralitas ASN ini. Kalau dari surat yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota, beberapa misalnya di satu provinsi ada 10 pelanggaran, ada di satu kabupaten ada 3 pelanggaran netralitas ASN. Jadi kalau nanti kita akan tanyakan kepada BKN, ya tindak lanjut terhadap seluruh proses rekomendasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu sampai dengan tahap nanti pemungutan dan penghitungan suara. Karena kan pengawasan netralitas ASN ya tetap kami lakukan. Ada juga pelanggaran netralitas kepala desa misalnya. Kepala desa kan bukan ASN, lurah yang ASN. Nah, ada beberapa hal yang kemudian netralitas kepala desa ataupun juga pelanggaran pidana oleh teman-teman kepala desa. 1-2 dugaan kasusnya demikian. Sehingga yang paling banyak pelanggaran administrasi, kedua pelanggaran netralitas, pelanggaran pidana, dan ketiga pelanggaran hukum lainnya yang paling banyak nih, pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran pemasangan alat peraga, dan yang menarik adalah dalam pelanggaran administrasi dan juga ada pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Misalnya ada indikasi keberpihakan, ada indikasi kemudian yang bersangkutan tidak fair dalam melaksanakan tugas atau tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Itu yang jadi ini temukan. Selama 3 hari ini ya? Selama 3 hari beberapa yang netralitas ASN ada muncul, ada kepala desa juga kemungkinan ada. Yang terakhir adalah di satu kabupaten kota, kami belum sebutkan, ada juga seperti kita temukan laporan dan informasi yang disampaikan kepada Bawaslu melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Ada satu mobil yang kemudian ditemukan ada kardus, ada uang, ada
kaos pasangan juga. calon. Nah, Bapak sudah tahu. Nah, sekarang lagi proses. Tapi ini kalau boleh dipetakan, sebanyak apa dan meratakah atau memang mungkin di wilayah Jawa lebih banyak, di wilayah Sumatera lebih banyak atau bagaimana? Pelanggaran netralitas yang paling banyak, netralitas ASN ya, yang paling banyak, netralitas kepala desa, atau itu paling banyak di Sulawesi Tenggara kalau tidak salah. Sulawesi Tenggara. Terus kemudian yang kalau politik uang saya kira hampir ada lah di beberapa, tapi kan ada yang lanjut, ada yang tidak lanjut. Nah, kita perlu cek yang tidak lanjut bagaimana, yang lanjut bagaimana. Dan juga pelanggaran netralitas kepala desa ada di beberapa tempat di daerah Jawa juga ada yang kami kira itu jadi perhatian kami untuk kemudian melakukan tindak lanjutnya. Angkanya lebih naik dibandingkan di pilkada sebelumnya atau justru nggak bisa dibandingkan masalahnya. Karena nggak bisa dibandingkan, kemungkinan agak menurun. Kenapa? Karena ini terbatas ya di provinsi dan kabupaten kota. Karena Bawaslu RI kan tidak langsung menangani, yang menangani adalah teman-teman. Jadi kita menunggu laporan teman-teman. Ada yang sudah masuk kepada kami, ada yang kami limpahkan juga, Bawaslu dilaporkan kepada Bawaslu RI, kemudian kami limpahkan kepada Bawaslu provinsi dan Bawaslu kota karena fokusnya di tempat Bawaslu kota atau Bawaslu provinsi. Kalau melihat ada yang berkurang, ya, tapi kalau dibandingkan kan harus sama kondisinya. Sekarang kan pilkadanya serentak seluruh wilayah. Dulu kan 170 wilayah. Jadi kalau mau dibandingkan agak sulit. Agak sulit ya. Ya, namun kalau bisa dilihat, ya kita akan lihat harapannya nanti. Pasti turun ya. Harapannya pasti turun, Mbak. Nggak mungkin juga kami berharap seluruh angka naik. Ini ada kemunduran dalam demokrasi kita. Tapi juga jangan sampai kemudian ada, ini yang perspektif yang agak berbeda dalam masyarakat. Misalnya, kalau pelanggaran naik, wah demokrasi kita bermasalah. Kalau pelanggaran turun, jangan-jangan penyelenggara nah, ini juga harus baca seperti itu. Dan ini PR ya bagi kami ya penyelenggara pemilu, bagi Bawaslu, untuk kemudian banyak hal yang harus kita lakukan pencegahan terhadap anasir-anasir adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu ataupun pilkada. Baik, kita akan kembali lanjutkan ya, karena memang berkaitan dengan pelanggaran, kemudian juga pengawasan pemilu, pilkada, ini kan saat ini menjadi sorotan begitu ya. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Rahmat, kita akan jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pak Rahmat, kita lanjutkan kembali perbincangan kita sebelumnya tadi. Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kota-kota besar, wilayah besar begitu ya, tetapi banyak pulau-pulau terpencil sama yang seperti tadi sudah dibahas juga. Nah, ini pengawasannya seperti apa? Kemudian juga biasanya kan kalau lokasi-lokasi terpencil ini banyak juga permasalahan berkaitan dengan distribusi begitu ya, logistik, Pak. Ya. Betul. Nah, dan juga mungkin pengawasan dari sosial media begitu ya. Kalau di Jakarta mungkin atau wilayah-wilayah kota besar ini kan cukup mudah. Atau seperti apa kemudian yang di wilayah kecil? Pak, di media sosial banyak loh Pak. Sampai pagi tadi saya ngecek masih ada. Masih ada ya. Oke. Yang dilarang adalah segala bentuk kampanye kan, terutama dari akun-akun yang official yang didaftarkan kepada KPU. Yang 20 akun media sosial tersebut dari setiap pasangan calon. Kemudian juga sampai dengan tanggal 20 November kami menemukan 2.426 laporan dan juga 483 temuan. Yang kemudian yang diregistrasi itu sekitar 480 temuan dan 1.233 laporan. Trennya yang menarik, misalnya pelanggaran administrasi itu calon gubernur atau calon kepala daerah melanggar pasal 69 huruf Kemudian juga KPU yang tidak men-SK terkait alat peraga kampanye ditempatkan di mana atau bagaimana, dan bagaimana juga pengaturan tentang penetapan alat peraga kampanye. Kemudian juga KPU juga tim kampanye tidak memasang APK yang standar atau tidak sesuai dengan lokasi tempat pemasangan alat peraga. Kemudian ada kode etik. Kalau kode etik penyelenggara pemilu yang paling banyak masalah seleksi, masalah kemudian verifikasi, masalah DPT itu juga jadi tren dalam pelanggaran. Kemudian juga politik uang, kepala desa, dan tren pelanggaran pidana. Kalau tren hukum lainnya netralitas ASN.
Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam distribusi logistik, tadi daerah rawan. Rawan itu bukan hanya rawan secara geografis, tapi rawan dalam bencana alam, misalnya Jakarta. Jakarta Utara, Jakarta sebagian Jakarta Barat, sebagian Jakarta Timur. Kalau ini hujan nih, kemungkinan banjir besok hujan, banjir. TPS-nya seperti Jakarta Pusat sendiri ada yang banjir kalau tidak salah di pemilu tahun 14 Februari yang lalu. Jadi itu diperhatikan. Bagaimana mitigasinya sebelum itu. Jadi kemarin kami melakukan rapat koordinasi dengan Mabes Polri dan juga TNI dan KPU dan Bawaslu sampai dengan kabupaten kota untuk kemudian memitigasi daerah-daerah TPS rawan. Ada berapa tuh Pak? Rawannya rawan bencana, rawan bencana, kerusuhan Mbak. gitu ya? Bisa rawan bencana, bisa rawan kerusuhan, misalnya juga terjadi misalnya rawan wilayah konflik, itu ada 1.894 TPS di seluruh Indonesia. Kemudian juga jaringan internet yang bermasalah ada 22.000. Kemudian TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT ada 116.000. Nah, itu yang TPS, dan itu perlu diperhatikan bagaimana teman-teman disabilitas dapat memilih dengan baik di besok hari. Kemudian juga ada TPS yang ada yang DPT yang sudah meninggal namun masih tercatat sebagai pemilih. Wajar saja sih, kenapa baru 7 hari kan agak sulit untuk kemudian melakukan perubahan DPT. Kemudian juga yang rawan bencana itu ada 7.414. Cukup banyak TPS-nya ya? Cukup banyak, dan kemarin Flores Timur misalnya, Flores Timur sudah lakukan mitigasi oleh teman-teman KPU. Alhamdulillah akhirnya mitigasinya selesai dan insya Allah tidak terlalu bermasalah nanti di Flores Timur ketika ini akibat dari pengungsian akibat gunung meletus kan di Flores Timur. Jadi itu sudah dilakukan mitigasinya dan ini kerja cepat ya teman-teman KPU juga. Saya kira ini dapat kita apresiasi bersama dengan Kemendagri pada saat itu, sehingga teman-teman pemilih yang kemudian tercatat dalam DPT bisa melakukan pencoblosan pada besok hari. Nah, itu dia. Pak Baja, mungkin terakhir himbauan dari Bawaslu seperti apa, Pak? Mengingat besok ini sudah hari pencoblosan, jangan sampai masyarakat tergoda money politik, serangan fajar, dan lain sebagainya, Pak. Dan juga mau mencoblos pastinya. Yang jelas, besok itu menentukan 5 tahun ke depan untuk teman-teman warga negara di daerah tersebut. Kemudian perhatikan seluruh proses yang ada, karena KPPS juga dalam proses-proses pelatihannya mungkin ada yang kurang, atau pengawas TPS juga ada yang kurang, sehingga perlu diingatkan oleh masyarakat, ini ada yang janggal atau tidak, sesuai dengan aturan, tinggal dibacakan oleh teman-teman pengawas TPS ataupun KPPS. Kemudian juga kami harapkan laporkan kepada pengawas TPS yang ada di tempat kalau jika ada dugaan pelanggaran terjadi. Kemudian juga kami berharap, ini kepala tim calon kepala daerah, tim kampanye, agar diharapkan tidak ada perbuatan-perbuatan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Contohnya tadi kampanye di media sosial, kemudian juga politik uang. Karena politik uang kan tidak mungkin dari penyelenggara kan, biasanya dari penyelenggara, dari calon kepala daerah atau tim kampanye. Kemudian juga dalam melakukan pengawasan tolong berkoordinasi. Jangan kemudian penyelenggara pemilu misalnya daerahnya sulit, itu tidak minta bantuan kepada teman-teman TNI dan polisi dalam melakukan distribusi logistik. Kemarin baru hari ini juga ada distribusi logistik di daerah-daerah yang terluar terjauh yang diberikan bantuan oleh teman-teman TNI dan Polri. Kemarin juga sudah kita bahas. Dan kami berharap teman-teman juga menjaga kesehatan. KPPS, pengawas TPS, begitu 2 hari 2 malam tidak punya asupan energi yang dan istirahatnya kurang, pasti tumbang biasanya. Dan ini kami harapkan tidak terjadi dalam pilkada kali ini. Harapannya semua berjalan lancar, kita juga sama-sama kawal pilkada serentak 2024. Semoga aman, kondusif, dan juga lancar. Terima kasih banyak Pak Rahmat Bagja sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Jaga stamina Pak. Ini baru tidur 2 jam. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.